that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence. Shalom. 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 Puji nama Tuhan, lewat kasih kemurahan Tuhan yang begitu baik atas kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita bisa merasakan ibadah lewat pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita. Biar sidang jemaat kita nikmati hadirat Allah, kuasa daripada Allah senantiasa diberikan kepada kita. Mungkin yang datang pada pagi hari ini di rumah merasakan ada beban, ada segala sesuatu, Tuhan akan nyatakan semua kasih-Nya, dan saya percaya kemuliaan Allah akan dinyatakan di tengah-tengah kita. Sebelum kita ibadah, kita serahkan semua dalam tangan Tuhan dan kita akan berdoa. Segala ucapan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkaulah Tuhan segala raja di atas segala raja, yang baik, yang menolong, yang memberkati kami, bahkan memulihkan kami dalam kondisi apapun dunia ini Tuhan. Kasih-Mu selalu ada untuk kami, dan kami bersyukur untuk semua itu. Kiranya sidang jemaat-Mu dan kami semua Tuhan merasakan bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang luar biasa, mampu menolong, memberkati kami Tuhan. Terima kasih, layakkan kami untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, Sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. ku ingin tetap di sini.
sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini. Haleluya. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. 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 Haleluya. Begitu ajaib Allah kita, Allah yang selalu menolong, Allah yang selalu memberkati kita, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Pujikan dengan sungguhan hati bahwa Allah kita Allah yang perkasa, Allah yang tak tertandingkan. Haleluya. Kekuatan dan kebesaran hanya bagi Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, senyum dan pengharapan dan berserakan ku rencana
kemuliaan bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Dia patut untuk ditinggikan karena dia adalah Allah yang sangat heran dan ajaib. Puji nama Tuhan, kita siapkan hati kita, kehidupan kita hanyalah kepada Dia. Kita berharap, Tuhan inilah hidupku. Jadikan kami terang, jadikan kami terang. Amin. Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Tuhan inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku. Menjadi milik, Jadikan kami terang. Haleluya. Amin. di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Mari
Kita akan sambut kebenaran firman Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau satu di dalam doa. Terima kasih Bapa Surgawi, kembali Engkau memberikan kesempatan kepada kami sore ini untuk kami boleh ada di dalam ibadah ini Tuhan. Sehingga pagi hari ini kami ada dalam sukacita karena kami boleh mendapat kemurahan untuk ibadah, bahkan disertai dengan perjamuan suci Tuhan. Untuk itu mari Engkau tolong kami, urapi kami supaya kami Bapa dalam surga bisa konsentrasi untuk mendengarkan firman-Mu yang dibutuhkan di hari-hari ini Tuhan. Oh terima kasih Bapa, urapi kami semua, urapi hamba-Mu juga Tuhan. Dan Engkau berhadirat di antara sidang jemaat dimanapun berada, di mana mereka berada, di rumah masing-masing, juga tempat-Mu Tuhan, di mana hadirat-Mu ada di tengah-tengahnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau ada kuasa apapun yang masih mau berusaha mengganggu dalam pemberitaan firman, kembali satu hati menggunakan kuasa nama, usir dan perintahkan semua kuasa roh, memberitakan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan sambut firman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat, silakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada kesempatan hari atau pagi hari ini kita bisa ada di dalam ibadah, dan inilah satu sukacita yang besar bagi kita di awal bulan Agustus ya. Nah, mari untuk itu kita akan lebih berkonsentrasi supaya firman Tuhan terus bisa menuntun kita. Pagi hari ini kita masih membahas yaitu tentang Shekinah Glory, menyinari hati yang keras ya. Di dalam Matius 28 ya, ayat 1 sampai 10 ya. Ini yang pertama, ada 3 bagian. Nah, saudara yang dikasih Tuhan ya, kalau Shekinah Glory atau sinar kemuliaan menyinari hati yang keras, menyinari, maka akan terjadi pembaharuan dari manusia daging menjadi manusia rohani ya, seperti malaikat atau sama nanti seperti Yesus ya, apa saja ya, saya ulang sedikit yang mengalami pembaharuan. Yang pertama yaitu di dalam Matius 28 ayat yang ketiga ya, wajahnya bagaikan kilat ya, atau bercahaya. Ini pembaharuan panca indera ya. Kalau pembaharuan panca indera sama dengan pembaharuan hati, ini sudah dijelaskan pada kesempatan yang lalu. Demikian juga pakaiannya putih bagaikan salju. Pembaharuan pakaian ini sama dengan pembaharuan perbuatan-perbuatan. Ini juga sudah diterangkan pada kesempatan yang lalu. Dan juga yang ketiga, jangan takut. Ini pembaharuan perasaan sampai tidak ada lagi ketakutan. Dan yang keempat, kamu akan melihat Dia. Ini pembaharuan pandangan menjadi pandangan rohani. Ya, yaitu bisa memandang, bisa mencari Yesus yang disalibkan. Ya, justru sekarang banyak kehidupan anak Tuhan yang malah menjadi seteru salib, nggak mau memandang salib ini. Nah, sekarang yang kelima ya, Injil Matius 28 9 sampai 10 ya. Kita akan membaca di dalam Injil Matius 28 9 sampai 10. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah
kepada saudara-saudaramu supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ya. Jadi pembaharuan yang kelima, ya, ini kita bicarakan saat pagi ini. Pembaharuan kelima itu bisa menyembah kepada Tuhan. Ya, jadi kita mempelajari pembaharuan yang kelima. Ya, kita harus waspada karena ada penyembahan yang palsu. Ya, penyembahan palsu itu mengarah pada penyembahan antikris nanti. Nah, untuk itu kita harus hati-hati, bahkan ekstra hati-hati. Ya. Tanda-tanda penyembahan yang benar apa saja? Yang pertama, tanda-tanda penyembahan yang benar, ya, Yohanes 4:23-24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi Bapa menghendaki yaitu penyembah yang demikian menyembah dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi tanda pertama penyembah yang benar yaitu didorong oleh kebenaran. Kebenaran itu bisa bicara firman Tuhan dan Roh Kudus. Ya. Atau sama dengan firman pengajaran yang benar dalam urapan Roh Kudus. Nah, ini saudara dikasih Tuhan, ya, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun untuk menyucikan hati dan pikiran, perbuatan serta perkataan ini harus disucikan. Kalau pemazmur mengatakan dalam Mazmur 24 ayat 3 dan 4, Mazmur 24, 3 dan 4, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ya. Saudara dikasih Tuhan, gunung Tuhan itu sama dengan gunung penyembahan. Ya. Kalau ada dalam kesucian kita bisa menyembah kepada Tuhan. Semakin kita disucikan, penyembahan kita akan semakin meningkat, semakin naik ke gunung Tuhan. Ya. Jadi itu tanda penyembahan yang benar. Pertama, didorong oleh kebenaran dan roh. Yang kedua, ya, tanda kedua, Wahyu 19 ayat 6, Wahyu 19 ayat 6, 1 dan 3 sampai 4, ya. Sekarang ayat yang ke-6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desok air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kudus, yang maha kuasa sudah menjadi raja. Ayat pertama, kemudian daripada itu aku mendengar suara seperti suara yang nyaring, yang dari himpunan besar orang banyak di surga, katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Ayat 3 dan 4. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya, ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Dan ke-24
tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas takhta itu, dan mereka berkata, amin, haleluya. Ini tanda kedua, ya. Tanda kedua mengarah pada penyembahan pribadi Yesus. Ya, sebagai raja, segala raja, atau sebagai mempelai pria surga. Jadi tadi yang tanda pertama ya didorong oleh kebenaran Roh dan Roh Kudus, ya. Didorong oleh kebenaran dan Roh Kudus. Yang kedua mengarah pada pribadi Yesus sebagai raja di atas segala raja atau sebagai mempelai pria surga. Jadi fokus ya kepada ini merupakan puncak penyembahan. Penyembahan tadi dengan kata haleluya. Jadi penyembahan yang benar adalah merupakan pantulan dari penyembahan di surga. Di surga penyembahan haleluya, haleluya, haleluya. Jadi penyembahan yang benar adalah pantulan dari penyembahan di surga. Artinya apa yang kita lakukan di bumi ini harus merupakan pantulan dari surga. Ya, kalau ingin masuk surga, ya jadi ini di bumi seperti di surga, ya itu doa diajarkan seperti di bumi, ya di bumi seperti di surga ini. Jadi satu kesimpulan, ya, ibadah pelayanan yang benar, yang memuncak pada penyembahan yang benar, harus berdasarkan pengajaran yang benar, ya, yang merupakan pribadi Yesus. Pengajaran tabernakel, sebab tabernakel merupakan miniatur dari kerajaan surga. Nah, ini. Ya, jadi saudara dikasih Tuhan, ini tanda penyembahan yang benar. Yang kedua, sekarang tanda yang ketiga, yaitu mengalami perobekan daging, ya, daging diproses, ya, dirobek sehingga terjadi pembaharuan. Pembaharuan sama dengan keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Semakin menyembah Tuhan, kita akan semakin mengalami keubahan dalam kehidupan kita. Matius 28, 9 dan 10. Matius 28, 9 dan 10. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dari sana mereka akan melihat aku. Ayat 9 tadi bicara tentang penyembahannya, ya, penyembahannya. Ya. Ada ayat yang ke-10 itu terjadi pembaharuan, yaitu jangan takut. Artinya bukan takut secara daging, tapi dari takut secara daging menjadi takut pada Tuhan. Ini pembaharuan tabiat, ya, menjadi takut akan Tuhan. Seringkali kita takut secara daging sehingga tidak takut pada Tuhan. Ini seringkali terjadi seperti dalam kehidupan kita ini. Ya, tapi pagi ini lewat penyembahan, ya, biarlah kita menjadi takut akan Tuhan dimanapun kita berada. Ya, seringkali kalau menghadapi sesuatu, wah takut. Ya, tapi enggak takut sama Tuhan yang sebetulnya melanggar. Ya, nah ini seringkali masih terjadi. Untuk itu kita harus mengalami keubahan ini. Ya.
Nah, saudara dikasihi Tuhan, di dalam kitab Yesaya menuliskan Yesaya 11 ayat 1 sampai dengan 3. Yesaya 11 1 sampai 3. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ya, ini. Saudara dikasih Tuhan, ayat berikutnya tadi terjemahan lama, ya, bahkan ia pun akan bernafas dalam takut akan Tuhan dalam terjemahan lama. Ya, jadi ya, takut, ya, bahkan ia pun akan bernafas dalam takut akan, setiap napas itu takut akan Tuhan. Setiap napas, setiap detik jatuh itu takut akan Tuhan. Ini sama dengan Yesus dalam urapan Roh Kudus sampai puncaknya, yaitu takut akan Tuhan. Ya, tadi bernafas dalam takut akan Tuhan. Ya, di mana ada udara ini, ya, di tengah-tengah kita ada udara. Ya, di situ ada roh jahat, ada roh najis, sehingga kita perlu bernafas dengan takut akan Tuhan, supaya tidak dipengaruhi oleh roh jahat dan roh najis. Ini, ya. Ini di dalam udara ini bergentayangan ini. Bahkan sekarang bergentayang yang namanya, ya, itu virus COVID itu, ya, bergentayangan. Tapi setiap napas kita takut akan Tuhan. Nah, jadi saudara dikasih Tuhan, kalau dulu Lucifer juga punya sifat seperti Tuhan, tapi dia tidak takut akan Tuhan, sehingga ia jatuhkan menjadi setan. Kalau ada takut akan Tuhan, kita tidak akan bisa takut. Tapi takutnya takut yang benar. Nah, mari kita lihat pagi hari ini praktek sehari-hari, ya, kehidupan yang takut akan Tuhan. Ya, ini sebuah kehidupan diurapi oleh Roh Kudus sampai puncaknya urapan Roh Kudus. Kita lihat praktek sehari-hari kehidupan yang takut akan Tuhan. Yang pertama, Amsal 8 ayat yang ke-13. Ya. Amsal 8 ayat 13. Ya, ini takut praktek sehari-hari kehidupan yang takut akan Tuhan. Amsal 8 ayat 13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Kalau sudah benci kejahatan, kita tidak mau lagi berbuat jahat. Aku benci kepada kesombongan. Ya. Kalau sudah benci kesombongan, kita enggak akan sombong lagi. Kecongkakan tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipumu muslihat. Ini praktek pertama, membenci dosa sampai pada membenci dusta itu. Ya, membenci dosa sampai membenci dusta. Ya, jadi sudah tidak akan bisa lakukan karena sudah membenci sampai dusta ini. Ya, kemudian yang kedua, Yosua 24 ayat 14. Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah ilah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Jadi
praktik yang kedua, ya, orang takut akan Tuhan, yaitu beribadah. Melayani Tuhan, ini satu paket, dengan setia dan tulus ikhlas. Tulus ikhlas artinya tanpa pamrih, melayani dengan penuh kasih. Ya. Yesaya 11 ayat yang kelima, Yesaya 11 ayat yang kelima, ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Ini sama dengan melayani Tuhan juga dengan setia dan benar. Beribadah melayani Tuhan dengan memakai ikat pinggang. Ya, ikat pinggang ini, ya, saudara dikasih Tuhan, ya. Di dalam Lukas akan lebih jelas. Lukas 17 ayat 8. Lukas 17 ayat 8. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Melayani Tuhan dengan memakai ikat pinggang sama dengan memberi makan minum Tuhan. Tadi Tuhannya beri makan. Sama dengan memuaskan Tuhan. Ya, kalau kita bisa memuaskan Tuhan, maka Tuhan juga akan memuaskan kita. Amin. Jadi urusan kita adalah memuaskan Tuhan, dan urusan makan minum kita itu urusannya Tuhan. Kita dipelihara oleh Tuhan. Amin. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya, jadi ya, ini praktek yang kedua, ya, praktek yang kedua. Praktek yang ketiga. Praktek yang ketiga. Yesaya 11 ayat yang keempat. Yesaya 11 ayat yang keempat. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ini praktek ketiga, ya, bertabiat adil dan jujur. Kalau tidak adil, sama dengan tidak jujur. Ya, kalau tidak adil, pasti tidak jujur. Kalau mau adil dan jujur, kita harus berpihak kepada Tuhan. Artinya, berpihak kepada firman, pengajaran yang benar, yang adalah pribadi Yesus sendiri. Contohnya, saat Musa menghadapi umat Israel yang menyembah berhala, Musa meminta orang-orang yang memihak Tuhan untuk menyandang pedang. Dari suku Lewi maju dan membunuh para penyembah berhala, sekalipun itu keluarganya sendiri. Ini keadilan dan kejujuran. Nah, praktek yang keempat, orang yang takut akan Tuhan, yaitu Pengkhotbah 12, Pengkhotbah 12 ayat 13. Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ini praktek keempat, berpegang pada perintah Tuhan. Taat dengar-dengaran pada pengajaran benar, apapun resikonya, sampai daging itu tidak bersuara lagi. Contohnya, Yesus yang taat
pada Bapa sampai mati di atas kayu salib. Abraham yang taat untuk mempersembahkan anaknya. Jadi kalau kita mendengar suara firman, maka suara daging itu akan dimatikan. Ya, suara daging akan dimatikan karena kita mendengar suara firman. Jadi apa yang kita dengar, itulah yang menentukan kita taat atau tidak. Pada hari ini, kalau engkau mendengar firman-Ku, ya, saudara dikasih Tuhan, ya, secara rohani, kehidupan yang urap Roh Kudus ini harus, ya, kita bisa capai secara rohani ini. Secara jasmani, Yesus digambarkan sebagai tunggul, ya. Secara jasmani, Yesus digambarkan sebagai tunggul. Ya, tetapi kalau kita bisa mencapai secara rohani, maka yang jasmani juga akan dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya. Yesaya 11 ayat 1. Yesaya 11 ayat 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Tunggul itu tidak ada gunanya. Tunggul, ya, maka apa yang sudah dipotong, ya, itu adalah tunggul itu. Ya, tunggul itu, ya, tidak ada gunanya dan bahkan tidak ada harapan dan tidak bisa diharapkan. Tunggul yang sudah mati itu nggak bisa bertumbuh lagi ini. Ya, mungkin pagi hari ini kita hanya seperti tunggul, tidak berguna. Tapi kalau ada takut akan Tuhan, dari tunggul yang tidak ada guna, tidak harapan, itu bisa berbuah. Amin. Jadi kuasa Roh Kudus mampu menghidupkan tunggul, dan cepat atau lambat tunggul itu nanti akan bertunas, berbunga indah sampai berbuah. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Ya, bagaikan tongkat Harun dari batang yang tidak berguna. Nah, jadi kuasa Roh Kudus ini mampu menghidupkan tadi apa yang sudah tidak ada harapan, bahkan yang tidak berguna itu. Nah, saudara dikasih Tuhan, biarlah pagi hari ini kita kembali takut akan Tuhan dan kembali pada urapan Roh Kudus. Ya, tongkat Harun yang bertunas, berbunga dan berbuah dari satu batang yang tidak berguna. Nah, mari, ya, kalau takut akan Tuhan, kembali pada urapan Roh Kudus, maka nanti hasilnya akan bertunas. Ya, bertunas. Ini sama dengan hidup secara jasmani dan juga rohani. Roma 8 ayat 13. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ya, secara rohani, Roh Kudus mematikan perbuatan-perbuatan daging, sehingga kita bisa hidup benar, kita bisa hidup suci, dan mengalami kepuasan atau kebahagiaan surga. Ya, secara rohani tadi, mematikan perbuatan daging, kita bisa hidup benar,
Secara jasmani, ya, Tuhan akan memerintahkan berkat yang enggak bisa dihalangi oleh apapun. Amin. Inilah kehidupan saudara dikasih Tuhan yang takut akan Tuhan. Mazmur 133 ayat 2 dan 3. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke jangkut, yang meleleh ke jangkut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memberitakan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Minyak ini bicara tentang urapan Roh Kudus, ya. Jadi mulai bertunas, ya, hidup secara jasmani dan rohani, ya. Dan kemudian yang kedua, ya, takut akan Tuhan, ya, bertunas, dan yang kedua berbunga. Ya, kalau berbunga berarti ada bunga sama dengan menjadi indah. Ya, bunga apapun kita lihat warna-warni itu indah. Artinya berbunga menjadi indah. Artinya Roh Kudus memberikan karunia Roh Kudus kepada kita sehingga kita bisa melayani Tuhan sesuai jabatan pelayanan dari Tuhan. Kalau kita sudah hidup atau bertunas, jangan lupa untuk melayani Tuhan supaya hidup kita indah. Kalau tidak melayani Tuhan, hidup itu belum indah dan telanjang bagaikan tidak punya pakaian. Jabatan dan karunia Roh Kudus itu sama dengan jubah yang maha indah, seperti jubah Yusuf yang berwarna-warni. Nah, sekalipun kita tidak punya apa-apa seperti Tunggul tadi, tapi kalau punya karunia dan jabatan, hidup kita akan menjadi hidup yang indah. Amin. Ya, bagaikan bunga tadi ini. Di depan saya ada bunga-bunga ini. Ya, indah. Sekalipun ini, ya, bukan bunga hidup. Nah, apalagi bunga yang hidup ada semerbak, ya, baunya ini. Ya, jadi saudara dikasih Tuhan, kalau melayani Tuhan, ya, hidup kita sedang ditata dan diperindah oleh Tuhan. Sudah indah, diperindah oleh Tuhan sampai yang terindah. Kita memiliki pakaian putih yang berkilo-kiloan, itulah pakaian mempelai. Jadi kalau kita melayani Tuhan, itu bukan untuk menyiksa kita. Seringkali kita, ya, kalau melayani ngomel, ya, rasanya, ya, sudah berat, tapi sebetulnya tidak menyiksa, tapi justru untuk memperindah hidup kita. Nah, yang ketiga, ya, kalau sudah sudah berbunga terus berbuah, ya, yaitu buah-buah roh ada pada kita. Amin. Galatia 5, ya, ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang
hal-hal itu. Pelayan siap. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Sampai bisa menghasilkan buah, yaitu buah-buah roh. Tadi di dalam ayat 22 dan 23, ya, kasih, sukacita, damai sejahtera itu tabiat atau gambar Allah Bapa. Ya, catat. Kasih, sukacita, damai sejahtera itu tabiat atau gambar Allah Bapa. Kesabaran, kemurahan, kebaikan ini sama dengan tabiat atau gambar anak Allah. Dan kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri ini sama dengan tabiat atau gambar Allah Roh Kudus. Jadi kalau ada buah-buah roh sedikit demi sedikit, kita akan kembali pada gambar Allah Tritunggal. Manusia awal diciptakan sesuai gambar dan teladan Allah Tritunggal. Tapi oleh karena jatuh dalam dosa sehingga kemuliaan itu hilang. Tapi sekarang ya, kita akan dikembalikan kalau kita takut akan Tuhan, membenci dosa, beribadah melayani Tuhan dengan setia dan tulus ikhlas, bertabiat adil dan jujur, dan taat, berpegang pada perintah Tuhan. Nanti hasilnya takut akan bertunas, berbunga, dan berbuah-buah roh tadi. Ya, kembali kepada sifat Allah Tritunggal ini. Ya, mungkin pagi hari ini kita baru punya satu buah. Mungkin baru punya satu buah. Tetapi itu sudah diperhitungkan. Sekalipun pagi ini kita hanya punya satu buah, sudah diperhitungkan oleh Tuhan. Sebab waktu Tuhan lapar, Tuhan hanya mencari satu buah saja. Berarti kalau pagi ini kita ada satu buah, sudah diperhitungkan oleh Tuhan. Ya. Sampai satu waktu kita benar-benar sempurna sama seperti Dia, dan kita akan bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Hari-hari ini banyak kebutuhan kita, banyak masalah kita ya, yang sedang mencekam saat ini dengan segala macam ya, kejadian-kejadian ada. Tapi takut akan Tuhan dan urapan Roh Kudus itu yang terpenting dalam hidup kita. Ya, Roh Kudus akan membuat kita ya sampai menghasilkan buah ya dari ya tunggul yang tidak berguna, tapi takut akan Tuhan bisa mulai ada tunas, berbunga, berbuah. Itu oleh kuasa urapan Roh Kudus. Itu yang terpenting dalam kehidupan kita di saat akhir zaman ini. Ya, sehingga inilah ya kita selalu takut akan tadi napas kita takut akan Tuhan. Setiap napas takut akan Tuhan. Maka Tuhan akan melindungi semuanya dalam kehidupan kita ini. Kita banyak doa di hari-hari ini di saat menghadapi masalah-masalah ya, yang begitu mencekam, tetapi kita tidak takut dengan masalah-masalah, tapi kita takut kepada Tuhan. Amin. Ya, jadi masalah itu boleh terjadi,
Tapi kita lebih takut kepada Tuhan. Jadi takut kepada masalah dalam jasmani diubah menjadi takut akan Tuhan. Hasilnya ya luar biasa bagian. Ya, banyak berdoa untuk ini. Tuhan memberkati kita. Mari saya undang kita berdiri bersama-sama. Kita persiapkan juga yaitu perjamuan. Ya, nanti sebentar kita pujikan dulu Roh Kudus. Kau hadir di sini. Roh Kudusku mengasihi. Amin. Haleluya. Kau lembut, kau manis. Dari atas kembali. Dari atas Roh Kudus kau hadir di sini. Amin. Ya. Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Untuk Roh-Mu Tuhan, di atas katakan Roh Kudus kau hadir di sini. Ini yang kita butuhkan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari Roh Kudus kami peluk-peluk. Haleluya. Kami untuk penolong kami. Haleluya. Maka Roh akan ada kehidupan ini Tuhan. Oh, mari berjamah kami Tuhan, dengan kuasa-Mu. Haleluya.
kami Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena kasih kemurahan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh merasakan pada pagi hari ini bagaimana kami ini harus mempunyai posisi yang benar di dalam kehidupan ini, yaitu takut akan Engkau Tuhan. Seringkali kami takut menghadapi segala apapun yang ada di dalam dunia ini secara jasmani, tapi tidak takut akan Engkau Tuhan. Tapi kami mengerti sekarang Tuhan bahwa kami lebih takut akan Engkau Tuhan, dan kembali pada urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga setiap napas detak jantung ini takut akan Engkau Tuhan, sehingga roh jahat, roh najis dan yang lain sebagainya tidak akan mampu untuk menjatuhkan Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bahkan kami akan bisa bertunas, berbunga sampai berbuah di saat Engkau datang kali kedua. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah pagi hari ini sekalipun satu saja hasil buah yang ada, maka itu diperhitungkan oleh Engkau. Kami percaya Tuhan, dan biarlah kami semakin hari boleh bertambah-tambah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, sehingga kami bisa hidup takut akan Tuhan, membenci dosa, beribadah melayani Tuhan dengan setia dan dengan tulus ikhlas. Juga kita akan tetap berpegang pada perintah taat dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga sebentar kami akan terima tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan pada pada pagi hari ini Tuhan, di mana kami mendapat kemurahan-Mu, sehingga tubuh dan darah-Mu itu menjadikan satu perhatian kita Tuhan, di mana Engkau rela menyatakan sampai taat sampai mati di atas kayu salib hanya untuk menolong setiap kehidupan kita ini Tuhan. Oh, Engkau sampai di atas kayu oleh karena ketaatan-Mu Tuhan, dan untuk itu Engkau juga pernah takut saat di Taman Getsemani, tapi ketakutan itu hilang. Oh, terima kasih, di mana Engkau taat dengar-dengaran. Demikian juga kehidupan kita saat ini menghadapi apapun, untuk bisa taat dengar-dengaran kepada setiap perintah firman-Mu Tuhan. Pada hari ini jika Kau mendengar firman, untuk kita taat dengar-dengaran Tuhan, sehingga sungguh-sungguh kita
kita bisa mendapatkan satu pertolongan yang nyata daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar kalau saat kami makan minum tubuh dan darah-Mu Tuhan, apa yang ada padamu, sifat tabiat ada padamu, sampai taat dengar-dengaran itu juga ada pada kita. Karena tubuh dan darah-Mu sudah menyatu dalam kehidupan kita ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kemurahan pagi hari ini atas tubuh dan darah. Sekarang Bapa, bubuhkan berkat di atas roti dan anggur yang adalah benar-benar tubuh dan darah-Mu. Dan ada kuasa, baik itu kuasa-kuasa kesembuhan, kuasa-kuasa yang lain, ya itu akan menolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga pada pagi hari ini kami mendapatkan satu berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Sekarang kami akan terima tubuh dan darah dalam perjamuan. Haleluya, haleluya. Mari sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Kita siapkan yaitu tubuh dan darah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita pegang tubuh Tuhan di tangan kanan, kita angkat lebih tinggi dari kepala kita, ya. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah dia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecah dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih buat tubuhmu yang sudah dipecah-pecahkan hanya untuk menyatukan kita. Haleluya. Haleluya. Kita pegang darah yang di dalamnya ada kuasa menolong kita. Di dalamnya ada kuasa menyucikan, di dalamnya ada kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit jasmani yang ada. Jamah dan imani bagian yang sakit, kalau terjangkau, kalau tidak terjangkau, letakkan tangan kiri depan dada kita. Dan imani darah Yesus bekerja untuk menyembuhkan sakit apapun juga. Haleluya, haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita akan minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan satu kembali di dalam doa. Ya. Haleluya. Kita pujikan satu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih dari hidup.
Amin. Kemurahan-Mu, haleluya Yesus. Oh, haleluya. Lebih dari hidup, Lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Kita pujikan dengan kita mendapat kemurahan dari Tuhan di hari-hari ini. Haleluya. Ya. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya, benar Tuhan. Kami hanya hidup oleh kemurahan-Mu belaka Tuhan. Bahkan menghadapi situasi-situasi di akhir zaman ini Tuhan. Hanya kemurahan-Mu yang berlaku dalam kehidupan kami. Di mana Engkau memelihara, melindungi kehidupan kami, memberi kekuatan Tuhan. Menghadapi segala apa yang sedang terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah firman-Mu dalam urapan Roh Kudus terus akan bisa memberi kekuatan kepada kami. Dan juga tolong kepada seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, untuk lebih memperhatikan Tuhan akan firman-Mu, perkataan-Mu Tuhan. Apa-apa yang harus kita lakukan, biar itu kita lakukan dengan ketaatan. Sehingga sungguh-sungguh menunjukkan bahwa kami takut akan Engkau Tuhan. Sehingga Bapa di dalam surga, tidak ada hal-hal yang lain yang mampu menjatuhkan kehidupan ini. Tapi biarlah kami lebih takut kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa surgawi, terima kasih. Kami sekarang satu di dalam doa untuk mendoakan sidang jemaat-Mu yang saat-saat ini sedang terpapar oleh COVID-19. Mari Engkau akan tolong Tuhan, karena kami tahu hanya Engkau saja yang mampu menolong. Dan di mana Engkau mengizinkan itu semua terjadi, yaitu oleh karena Bapa di surga, untuk membuat kehidupan ini lebih melekat kepada Engkau, sehingga kuasa pertolongan nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang sakit semua angkat kuasa yang menyebab sakit penyakit itu, sembuhkan secara total, sehingga mereka boleh menyatakan kuasa-Mu nyata dalam kehidupan mereka Tuhan. Kuasa kebangkitan, kuasa kemenangan ada pada mereka. Mereka boleh menyaksikan Tuhan kepada yang lain Tuhan, yang sedang terpapar Kau tolong Tuhan. Oh, biar Engkau sendiri yang campur tangan Tuhan. Engkau sendiri yang memberikan hikmat Tuhan. Kalau pada dokter, obat-obat semua sucikan, dan hikmat itu daripada Engkau. Biar yang menangani mereka juga takut akan Engkau, sehingga semua akan boleh dipulihkan Tuhan. Ada kuasa daripada Engkau Tuhan. Oh, sehingga mereka boleh pulih sehat kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami ada bersyukur kepadamu. Engkau tolong semuanya. Yang sakit-sakit yang lain juga Engkau tolong sembuhkan. Supaya dalam situasi-situasi ini kami semua boleh ada dalam tubuh yang sehat, untuk bisa mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk situasi-situasi yang ada di akhir-akhir ini,
sehingga dimanapun sidangmu berada, Engkau juga ada di tengah-tengah mereka, sehingga perlindunganmu nyata untuk kehidupan mereka di dalam hidup rumah tangga yang adalah merupakan yaitu tempat hadiratmu, tempat beribadah yang benar. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami berdoa Bapa di dalam surga untuk kehidupan anak-anak muda juga yang anak-anak sekolah minggu, supaya Engkau juga tolong supaya mereka bisa tetap mengikuti ibadah-ibadah secara online Tuhan, sehingga mereka juga tidak kering dalam rohani. Engkau tolong kepada para orang tua untuk memperhatikan anak-anaknya, mendorong anak-anaknya untuk ikut dalam sekolah minggu, ibadah sekolah minggu Tuhan. Oh, biar anak-anak ini juga bisa merasakan kuasa-Mu Tuhan di dalam kehidupan mereka. Oh, terima kasih. Biar orang tua memperhatikan, karena ini hal yang sangat penting Tuhan, bahkan menyangkut masa depan anak-anak ini juga. Terima kasih Bapa. Terima kasih demikian untuk remaja dan youth. Engkau juga tolong semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biarlah kami seluruh sidang jemaat bila bisa mengikuti setiap ibadah-ibadah yang ada. Terima kasih Bapa. Terima kasih juga situasi baik di negara dan di kota Mojokerto dan sekitarnya, supaya penularan COVID ini bisa mereda Tuhan. Biarlah masyarakat yang ada juga bisa tetap menjaga dalam kehidupan mereka untuk tetap taat kepada prokes ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan. Sekarang kami juga satu dalam doa. Haleluya. Untuk negara ini, mereka yang bertugas untuk mengatasi semua dapat hikmat darimu di hikmat surgawi, karena mereka juga takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang berulang tahun pada bulan Juli sampai hari ini bisa berdiri, yang ulang tahun dan juga ulang tahun perkawinan atau pernikahan berdiri yang pernikahan monggo gandengan tangan dak Bapak mari kita datang kepada Tuhan, mohon kemurahan Tuhan untuk yang ulang tahun dan ulang tahun pernikahan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami membawa kehidupan sidang jemaat yang berulang tahun pada bulan Juli. Engkau yang sudah memberikan kemurahan perpanjangan umur, Engkau yang akan juga terus menyertai mereka Tuhan dalam kehidupan mereka. Perpanjangan umur Engkau akan berikan kemurahan kepada mereka, sehingga bisa mempergunakan waktu kemurahan daripada Engkau atas perpanjangan umur ini, sehingga Bapa dalam surga, lewat ini semua Engkau akan menolong juga sampai nanti saatnya menjadi sempurna. Kami juga berdoa untuk kehidupan nikah sidang jemaat yang berulang tahun juga pada bulan Juli ini. Mari Engkau sudah satukan mereka, dan biarlah mereka semakin erat, semakin menyatu oleh karena firman-Mu Tuhan, sehingga sampai kekal nanti, sampai Engkau datang kali kedua, masuk dalam nikah yang rohani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak tantangan, banyak godaan Oh Bapa dalam hidup nikah yang akan terus bisa berkepanjangan. Kalau tidak takut akan Kau, maka nikah itu bisa hancur Tuhan.
sehingga kehidupan itu juga mengalami kendala dalam kehidupan nikah mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih yang ada masalah problema, biar mereka terus mau mendengarkan firman dan urapan Roh Kudus dan menyadari bahwa nikah yang sudah disatukan tidak boleh terpecah Tuhan, karena berdampak sangat riskan Tuhan dalam kehidupan mereka. Secara jasmani mungkin mereka berpisah satu dengan yang lain rasanya enak, tetapi secara rohani berdampak sangat-sangat serius Tuhan. Apalagi di saat nanti Engkau datang kali kedua. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Berkati semua Tuhan dalam perlindungan, pemeliharaan dan berkat-berkat Kau limpahkan. Terima kasih. Oh, haleluya. Sekarang berdoa juga mengucap syukur untuk sidang jemaat-Mu yang sudah ambil perhatian, memberikan persembahan syukur untuk pekerjaan. Kau sudah memberkati mereka dan juga untuk diakonia Tuhan. Dan juga yang sudah mengembalikan perpuluhan membuktikan kalau sudah diberkati Engkau Tuhan, sehingga Bapa membuktikan berkat itu datang, sehingga bukan saja berkat-berkat, tetapi juga mereka boleh mendapatkan yaitu perlindungan, kekuatan, kesehatan, dan tersingkir dari segala masalah yang ada, ketaatan yang terkecil Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur berkati setiap pelayan-Mu juga pada kesempatan pagi hari ini Tuhan. Memberkati, beri kekuatan kesehatan, limpahkan damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan. Terima kasih, perlindungan-Mu kami butuhkan. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang kami akan juga membawa Bapa di dalam surga kehidupan yang saat-saat ini mungkin ada kehidupan keluarga yang berduka. Engkau juga tolong, penghiburan-Mu dibutuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua sampai ibadah yang akan datang. Haleluya. In His name I find, in His name I find, in His name